Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa 'amalan salihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Jamaah sekalian, sebetulnya pagi ini yang mengisi Ustaz Nurmusin, tetapi sampai sekarang beliau belum pulang, masih bepergian sehingga saya diminta untuk menggantikannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Sekarang kita berada di tanggal 19 daripada bulan Syawal. Secara etimologi ataupun bahasa, Ramadan itu artinya membakar atau terik atau panas yang sangat sekali. Jadi sangat panas sekali, itu makna Ramadan. Adapun Syawal artinya peningkatan. Ini dikandung maksud bahwa setelah kita dibakar atau digembleng selama bulan Ramadan dengan puasa, dengan tarawih, dengan tadarus Al-Quran serta ibadah-ibadah yang lainnya, diharapkan di bulan Syawal ini akan ada peningkatan kualitas diri, peningkatan kualitas amal untuk terus kita pertahankan sampai insya Allah kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Itu harapannya. Jamaah sekalian, maka di bulan Syawal ini banyak hal yang harus kita kerjakan dalam rangka untuk peningkatan diri juga peningkatan amal. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita sampaikan 4 di antaranya. Yang pertama adalah melakukan kontemplasi atau perenungan. Yang kedua, ini merupakan tradisi kita dalam beridul fitri, yaitu melakukan silaturahmi dan saling memaafkan. Yang kedua adalah istimrariyatul amal, artinya amal yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah melestarikan fitrah. Baik, coba kita akan jelaskan lebih mendalam keempat hal di atas tadi. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu melakukan kontemplasi atau perenungan. Apa yang harus kita renungkan pada saat ini? Yang harus kita renungkan adalah nasib daripada puasa kita, nasib daripada sholat tarawih kita, nasib dari tadarus Quran kita, serta nasib ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Kira-kira diterima oleh Allah ataukah tidak? Oleh karena itulah sikap yang perlu
untuk kita tumbuh kembangkan pada saat ini adalah sikap bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan pengharapan. Kita harus betul-betul merasa takut kalau puasa kita, tarawih kita, tadarus Quran kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari tetap berharap kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk menerimanya dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya. Jamaah sekalian, maka sebagai bahan kontemplasi atau perenungan, ada baiknya kita renungkan bersama beberapa pesan ataupun nasihat daripada salafun saleh. Pesan yang pertama, di antara salafun saleh, terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang mengatakan begini: sesungguhnya salafun saleh dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelumnya. Artinya mereka mulai berdoa kepada Allah agar diberi panjang umur, agar diberi kesehatan, biar bisa ketemu dengan Ramadan itu sejak dari bulan Rabiul Awal. Kemudian berlanjut Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Insya Allah kita tidak pernah melakukannya. Karena kadang bagi kita ini Ramadan seperti tamu yang tidak diundang. Meskipun tidak kita harapkan pasti akan datang. Beda dengan salafun saleh. Mereka perlu berdoa kepada Allah sampai 6 bulan lamanya agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah ketemu dengan bulan Ramadan, maka mereka melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, sembari berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar ibadah puasa mereka dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 6 bulan. Mereka berdoa agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh salafun saleh terkait dengan bulan Ramadan. Jadi nuansa Ramadan itu hidup di tengah-tengah mereka selama setahun. Karena 6 bulan mereka berdoa agar ketemu dengan bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa salafun saleh adalah orang-orang yang maksimal dalam memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap saja takut kalau sampai pengabdian mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka yang seperti itu diabadikan oleh Allah dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Jadi salafun saleh mereka telah memberikan pengabdian mereka yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa qulubuhum wajilatun.
hati mereka tetap saja merasa takut. Takut kalau pengabdian mereka, ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka sadar bahwa pada akhirnya mereka harus kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dikerjakannya semasa hidupnya. Kalau mati jadi tanah, selesai urusan, mereka tidak takut. Termasuk kita. Ini masalahnya setelah mati jadi tanah, nanti dibangkitkan kembali oleh Allah, akan dihisab, kemudian akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah atas amal perbuatan kita. Itu yang membuat kita takut. Kalau sampai pengabdian kita, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pesan berikutnya pernah disampaikan oleh Ali ibn Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa salafun saleh mereka adalah orang-orang yang lebih berharap agar ibadah mereka bisa diterima oleh Allah ketimbang berharap bisa banyak beramal. Karena apalah artinya ibadah yang banyak tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik amal sedikit tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih baik lagi amalnya banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat yang menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Berarti seakan-akan mereka salafun saleh itu merasa belum menjadi orang yang bertakwa. Sehingga mereka ketakutan sampai amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja merasa seakan-akan belum menjadi orang yang bertakwa, lantas bagaimana dengan kita? Sementara ayat tadi mensyaratkan bahwa Allah akan menerima amalan minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak mengherankan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Fadalah ibn Ubaid Al-Ausi Al-Ansari. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang senantiasa membersamai Rasulullah dalam banyak peperangan. Jadi termasuk sahabat yang utama. Fadalah bin Ubaid pernah mengatakan begini, seandainya aku tahu bahwa Allah berkenan untuk menerima satu saja dari amal ibadahku yang hanya seberat biji sawi, maka itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Bisa kita bayangkan, beliau mengucapkan ini karena beliau betul-betul takut kalau sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah. Maka baginya cukup diberitahu, wahai Fadalah bin Ubaid, satu dari semua amal ibadahmu yang seberat biji sawi aku terima. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi beliau mengucapkan hal itu terdorong oleh rasa takut yang luar biasa kalau sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah perkataan dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Pada saat beliau menyampaikan khutbah Idul Fitrinya,
Beliau menyampaikan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Dan sekarang kalian berada pada hari raya Idul Fitri, hari yang membahagiakan. Akan tetapi, saya melihat di sana ada orang-orang yang tidak bahagia pada hari ini, yang seharusnya mereka berbahagia. Ketika ditanyakan kepada mereka, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, mengapa Anda tidak bahagia pada hari raya Idul Fitri ini, yang seharusnya kalian bahagia? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah seorang hamba. Kami hanya seorang budak. Tugas kami mengabdi kepada Tuhan kami, dan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang, kami tidak tahu apakah pengabdian kami diterima oleh Allah ataukah tidak. Itulah yang membuat kami tidak bahagia pada hari yang seharusnya kami bahagia, yaitu hari raya Idul Fitri. Jadi kembali, rasa takut kalau sampai ibadahnya ditolak oleh Allah, itulah yang membuat mereka tidak bisa bahagia. Maka saya katakan, sikap yang perlu kita tumbuhkan ketika kita mengabdi beribadah kepada Allah adalah sikap bainal khaufi war raja. Kita harus merasa takut kalau sampai ibadah kita ditolak oleh Allah, tetapi kita harus terus berharap semoga Allah berkenan menerima ibadah kita. Jadi harus berimbang antara rasa takut dan pengharapan. Kita tidak boleh takut saja, kita tidak boleh berharap saja, tetapi harus ada di tengah-tengah antara keduanya. Maka itulah sikap bainal khaufi war raja. Itulah yang perlu kita lakukan pada saat ini. Melakukan kontemplasi, melakukan renungan dalam rangka untuk perbaikan kualitas diri dan juga kualitas ibadah dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, yang kedua, ini merupakan sebuah tradisi yang berkembang di tengah kaum muslimin. Ketika datang hari raya, maka mereka saling bersilaturahmi dan juga saling memaafkan. Dan insya Allah kita pun sudah melakukannya. Ada satu hal yang perlu kita ingat ketika kita melakukan silaturahim, yaitu masalah niat. Ketika kita berkunjung kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada teman kita, maka niatkan semata-mata karena Allah, semata-mata karena terdorong rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tujuan yang lainnya, apalagi tujuan yang bersifat duniawi semata. Kalau itu niat kita, maka kita akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Di dalam hadisnya Rasulullah mengisahkan, beliau mengatakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turid, qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah, qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah, qala fa inni rasulullah bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dalam hadis ini Rasulullah menceritakan bahwa ada seseorang yang ingin berkunjung, bersilaturahim
kepada saudaranya yang ada di desa lain. Maka ketika Allah mengetahui niat baik daripada orang ini, maka Allah mengutus malaikatnya untuk mencari tahu apa niat dibalik kunjungan dia kepada saudaranya itu. Maka ketika orang ini telah sampai kepada saudaranya, maka malaikat yang diutus oleh Allah yang menjelma menjadi manusia bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berziarah, berkunjung, bersilaturahmi kepada saudaramu di desa ini?" Maka orang tadi mengatakan, "Aku berkunjung kepada saudaraku atas dasar rasa cintaku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lainnya." Maka malaikat Allah yang menjelma menjadi manusia tadi mengatakan, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah, diutus oleh Allah kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah telah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala." Jadi itulah niat yang perlu kita tumbuhkan ketika kita bersilaturahmi atau berkunjung kepada saudara kita, semata-mata karena Allah, semata-mata karena kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bisa mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsinya Allah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya ia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Artinya seseorang yang sudah mendapatkan mahabbatullah, dia akan senantiasa dalam pengawasan dan bimbingan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya senantiasa dibimbing oleh Allah untuk melakukan atau mendengarkan yang baik-baik. Dan di antara hal yang bisa menghantarkan seseorang mendapatkan mahabbatullah adalah ketika dia berkunjung, bersilaturahmi kepada saudaranya, hendaknya meniatkannya karena rasa cinta dia kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian juga merupakan tradisi kita adalah saling maaf-memaafkan. Saya katakan ini lebih kepada tradisi, karena kalau kita merujuk kepada ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika datang Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Lebih kepada doa. Ya, semoga Allah menerima amal soleh kita dan juga amal soleh kalian. Tidak ada ucapan maaf lahir batin, tidak ada. Karena apa? Karena ketika orang itu merasa berbuat salah, maka harus segera minta maaf, nggak usah nunggu Lebaran. Begitu merasa berbuat salah, langsung minta maaf, tidak usah nunggu datangnya Lebaran, kelamaan itu. Jadi saya katakan saling memaafkan lebih kepada tradisi dan mungkin diarahkan kepada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin kita pernah berkata-kata yang nyelkit, yang tidak mengenakan sehingga saudara kita, teman kita tersinggung, tapi kita tidak merasa. Kita saling memaafkan. Jadi barangkali saling memaafkan di sini lebih diarahkan kepada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Tetapi kalau kita sadar telah berbuat salah,
Ya tidak usah nunggu lebaran, kita harus segera minta maaf. Jamaah sekalian, mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain itu termasuk di antara sifat orang bertakwa, calon penghuni surga. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, salah satu di antara sifat orang bertakwa, calon penghuni surga adalah wal afina aninnas, yaitu orang-orang yang mudah dalam memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Yang pertama di antaranya adalah Allah akan menambah kemuliaan kepadanya. Jadi orang yang mudah memberikan maaf, bukan pendendam. Apalagi dendamnya sampai diwariskan kepada keturunannya misalnya. Maka di antara keutamaannya Allah akan menambah kemuliaan kepada orang itu. Dia akan menjadi orang yang mulia baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, beliau menyatakan salatun uqsimu alaihinna. 3 hal aku bersumpah atas ketiganya. Jadi 3 hal ini disumpahi oleh Rasulullah. Yang pertama, mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Makanya tidak ada dalam sejarah orang jatuh miskin karena banyak sedekah. Yang ada semakin banyak sedekah, Allah akan semakin menambah kekayaannya. Karena apa yang dia sedekahkan akan diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Yang ada karena pelit, karena pikir tidak mau mengeluarkan zakatnya padahal sudah berkewajiban, maka Allah akan cabut kekayaannya. Itu yang pertama, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Artinya Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang mau memaafkan illa izzan, kecuali kemuliaan. Jadi orang yang mudah memberikan maaf akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sombong, takabur akan dijatuhkan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang disumpahi oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya menunjukkan keutamaan orang yang mau memaafkan, yaitu Allah akan tambah kemuliaan kepadanya. Keutamaan yang kedua, Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang sumbernya dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, idza kana yaumal qiyamah nada munadin ainal afuna anin nas halumu ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqun ala kulli imri'in muslim idza afa an yadkhulul jannah. Nanti pada hari kiamat ada seruan yang menyeru dengan mengatakan di manakah orang-orang yang semasa hidupnya mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Silahkan kalian menghadap Tuhan kalian dan silahkan kalian ambil pahala kalian dari Tuhan kalian, dan adalah benarnya bagi seorang muslim yang mau memaafkan an yadkhulal jannah, untuk masuk ke dalam surga. Kemudian keutamaan yang ketiga, bagi orang yang mudah memaafkan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi bersabda, "Man arada an yushrafa lahul bunyan wa turfa'a lahu darajat."
Nabi mengatakan barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka ada 3 hal yang bisa ia lakukan. Tetapi semuanya berat. Ya, semuanya tidak enak. Yang pertama adalah falyaku amman dzalamahu. Hendaknya dia memaafkan orang yang telah menzaliminya. Ini kan berat. Dizalimi, disakiti, tidak balas, malah memaafkan. Luar biasa. Kadang kita kan kalau dizalimi pinginnya membalasnya lebih. Dipukul sekali kalau bisa balasnya mukul 2 kali. Dipukul 2 kali, balasnya 3 kali. Itu maunya kita. Tapi kalau disakiti, dizalimi, tidak balas, kemudian memaafkan kepada yang menzalimi, itu luar biasa. Itu akan menghantarkannya mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yu'ti man haramahu. Memberi justru kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Ini juga berat. Karena biasanya dalam memberi kita lebih kepada timbal balik. Ya kan? Kita dikirimi tetangga kita lontong opor 1 rantang. Ketika kita kembalikan pasti akan kita isi. Kan tidak mungkin kita kembalikan rantangnya kosong, kita akan malu kan? Maka dalam memberi lebih kepada timbal balik. Kalau dia memberi, saya memberi. Dia tidak memberi, saya pun tidak memberi. Tapi akan luar biasa kalau kita bisa memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa yasilu man qata'ahu. Mau menyambung tali silaturahmi justru kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Ini juga berat. Sama dengan masalah memberi. Dalam melakukan silaturahmi juga seringkali karena timbal balik. Karena dia mau berkunjung, kita pun mau berkunjung. Kalau enggak, ya enggak. Jadi lebih karena timbal balik. Tapi kalau bisa menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang justru memutus hubungan dengan kita, itu luar biasa. Itulah 3 hal yang akan menghantarkan seseorang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah amalan yang biasa kita lakukan dalam suasana Idul Fitri, ya, saling berkunjung dan saling memaafkan. Jamaah sekalian, kemudian yang ketiga adalah istimrariyatul amal. Adanya amal yang berkelanjutan. Artinya apa-apa yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan, hendaknya kita tidak lanjuti setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Baik Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai insya Allah kita nanti dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi ada kesinambungan dalam beramal dan beribadah. Jangan sampai setelah keluar dari Ramadan kita kembali ke kondisi semula tanpa ada perubahan yang berarti. Hal ini sempat dibuatkan masal ataupun perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita yang sudah merajut benang dengan kuat, kemudian dia mencerai beraikannya kembali. Ini masal perumpamaan untuk sebuah kesia-siaan. Bagaimana tidak? Wanita ini sudah susah payah merajut benang
sehingga menjadi sebuah rajutan yang indah. Setelah jadi kemudian dia urai kembali menjadi benang. Ini kan sebuah kesia-siaan. Nah, ini adalah masal perumpamaan untuk sebuah kesia-siaan. Maka harapannya kalau di bulan Ramadan kita sudah bisa merajut benang-benang kesolehan, benang-benang ketakwaan, maka hendaknya kita pertahankan. Jangan sampai keluar Ramadan, benang-benang ketakwaan, benang-benang kesolehan kita urai kembali sehingga kembali ke setelan awal. Itu harapannya. Maka perlu adanya istimrariyatul amal, kesinambungan dalam beramal. Makanya di antara doa yang bisa kita panjatkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan adalah Allahumma rzuqnal istiqamata 'alal a'malis shalihati ba'da syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami sikap istiqamah, tetap bisa melakukan amal soleh setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Itu yang kita harapkan. Kita tetap istiqamah dalam melakukan amal soleh meskipun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan begini, celaka dan merugilah orang yang hanya kenal kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ketika keluar dari bulan Ramadan, seakan-akan dia tidak kembali kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kalau di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, maka di luar bulan Ramadan tentunya banyak puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Jadi janganlah kita mencukupkan diri hanya dengan ibadah yang wajib saja, tetapi harus kita tambal kekurangan ibadah wajib kita dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena fungsi daripada ibadah yang sunnah itu untuk menambal kekurangan ibadah wajib kita. Kalau kita merasa ibadah puasa kita masih jauh dari sempurna, kalaupun tidak kita melakukan hal yang membatalkan puasa, tanpa kita sadari mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Maka cara menambalnya bagaimana? Dengan melakukan puasa sunnah. Banyak puasa sunnah yang bisa kita kerjakan, kita pilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya kan? Apa keutamaannya? Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya seperti ibadah seperti puasa selama setahun. Mengapa bisa demikian? Karena dia berpuasa Ramadan 30 hari, ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 36 hari. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10. Artinya dengan puasa 36 hari itu sama dengan puasa 360 hari. Itu sama dengan setahun. Itu rahasianya kenapa orang yang puasa Ramadan kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan puasa selama 1 tahun. Yang mau melaksanakan masih ada waktu karena sekarang kita ada di tanggal 19. Masih ada waktu bagi yang ingin melaksanakan puasa Syawal ini. Eman-eman kalau kita tidak melakukannya, dan silakan ketika niat digabung dengan puasa sunnah yang lainnya, maka nanti pahalanya double. Karena kita boleh menggabung niat puasa ataupun amalan sunnah. Kita niatkan misalnya puasa Senin Kamis digabung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ditambah puasa Ayyamil Bid. Itu kita dapat pahala 3-tiganya meskipun puasanya sekali. Tapi kita tidak boleh menggabung puasa sunnah dengan puasa wajib. Dengan qadha misalnya tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah bisa kita gabung.
Apalagi yang biasa Senin Kemis, berarti kan dia sebulannya minimal puasa sunnah 8 kali kan, selama 1 bulan. Padahal dengan melaksanakan puasa sunnah sebulan 3 hari, itu kalau rutin seperti puasa sepanjang masa. Katakanlah orang bisa melaksanakan puasa Ayyamil Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Maka 3 hari ini karena dikalikan 10, maka nilainya sama dengan 30 hari. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan sama dengan puasa 1 bulan. Kalau itu rutin dilakukan tiap bulannya, sama dengan dia puasa sepanjang masa. Jadi sebetulnya mudah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang tantangannya berat, apalagi melaksanakan puasa sunnah. Kadang kita sendirian, satu keluarga tidak pada puasa, kita harus puasa sendiri. Itu berat itu. Kemudian teman-teman tidak puasa, kita puasa sendirian, memang berat tantangannya. Beda kalau puasa Ramadan, semuanya pada puasa, itu tidak masalah. Berayan semuanya puasa. Ini kalau puasa sunnah itu kan berat tantangannya, karena kita kadang sendirian, yang lainnya tidak pada puasa. Maka hendaknya kita tidak lanjuti ya apa-apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti puasa, juga membaca Quran, ya tetap kita langgengkan. Karena kedua-duanya itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kemudian puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang gemar berpuasa. Nanti puasa akan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menahan dia dari makan, minum, dan syahwatnya pada siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka permohonan syafaat puasa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Quran akan mengatakan, "Ya Allah, aku telah memaksa dia untuk membacaku di malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka permohonan Quran untuk memberikan syafaat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang banyak membaca Al-Quran, gemar berpuasa sunnah, karena kedua-duanya kelak akan memberikan syafaat kepadanya. Jadi intinya semua amalan baik yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan hendaknya tetap kita pertahankan sampai nanti akhirnya Allah akan pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Jamaah sekalian, secara singkat kita bahas yang terakhir, yaitu melestarikan fitrah. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan menjaga tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Artinya, kalau orang ingin selamat dari kehinaan hidup dunia dan akhirat, maka orang itu harus meningkatkan kualitas hablum minallah dan hablum minanas. Dan kita berharap selama bulan Ramadan kita sudah meningkatkan hablum minallah kita dengan puasa, tarawih, tadarus Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berharap semoga kualitas hablum minallah kita meningkat. Maka di bulan Syawal ini kita tingkatkan kualitas hablum minanas dengan bersilaturahmi, saling memaafkan. Maka diharapkan dengan itu semuanya akan bisa mengembalikan kita kepada fitrah kita. Meskipun Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci. Ya. Kalau kembali suci itu mestinya Idul Fitrah. Idul Fitri itu artinya kembali boleh sarapan pagi. Karena fitr sama dengan futur. Karena selama Ramadan kita tidak boleh makan pagi, karena sudah sahur. Makanya
pada hari raya kita boleh kembali sarapan pagi, maka dikatakan Idul Fitri. Makanya sebelum kita sholat id disunahkan untuk makan dulu, sebagai penanda bahwa kita sudah tidak lagi berpuasa. Bahkan haram hukumnya berpuasa pada hari raya. Maka itulah arti daripada Idul Fitri yang sebenarnya. Tetapi saya katakan, seluruh rangkaian amal ibadah selama di bulan Ramadan, semua rangkaian kegiatan di bulan Syawal, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu akan bisa mengembalikan kita kepada fitrah kita yang suci. Karena memang Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah Allah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah, maka kewajiban manusia untuk menjaganya agar fitrahnya tetap suci, tidak sampai rusak. Karena banyak kekuatan yang berusaha untuk menghancurkan fitrah manusia. Ada hawa nafsu, ada godaan setan, ada pengaruh lingkungan teman yang tidak baik. Semuanya itu bisa merusakkan fitrah manusia. Maka di antara rahmat Allah kepada manusia, setelah Allah menjelaskan lewat Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, maka dalam rangka untuk melestarikan fitrah, Allah jelaskan pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-31, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga fitrah. Di mana Allah mengatakan, "Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin." Artinya, ada 4 upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga fitrah manusia. Yang pertama adalah dengan munibina ilaihi, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah itu punya 2 makna. Yang pertama adalah menselaraskan ibadah kita agar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus ada syariatnya dan harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian makna yang kedua, kembali kepada Allah, itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian upaya yang kedua adalah wattaquhu, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Atau bisa kita artikan takwa itu dengan sikap kehati-hatian dari seorang muslim agar jangan sampai menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini harus kita tegakkan di mana saja kita berada dan kapan saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Upaya yang ketiga adalah wa aqimus sholata, dengan mendirikan sholat. Lebih dari sekedar melaksanakan sholat. Karena kalau melaksanakan sholat itu sebatas menggugurkan sholat. Yang penting pokoknya saya sudah sholat. Tetapi kalau mendirikan sholat berarti berusaha melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Berusaha untuk khusyuk, ya, kemudian tumakninah dalam sholatnya. Dan juga berusaha untuk memahami bacaan sholatnya.
itu adalah rangkaian dari mendirikan sholat. Nah, ketika sholat itu didirikan, maka di antara keutamaannya yang pertama adalah akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kemudian ketika sholat itu didirikan dengan sebaik-baiknya, maka akan bisa menjaga stabilitas batin seseorang dan juga bisa menghindarkannya dari penyakit keluh kesah yang banyak menghinggapi manusia. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 Allah mengatakan, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa kesusahan maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan kebaikan, harta yang banyak, maka dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu terus-menerus dalam mendirikan sholatnya. Kemudian upaya terakhir yang keempat adalah wala takunu minal musyrikin. Artinya ini larangan untuk melakukan kesyirikan. Baik syirik kecil apalagi syirik yang besar. Karena syirik yang pertama itu bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Karena setiap manusia ketika masih ada dalam kandungan ibunya, semuanya pernah ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Tuhanmu? Dan setiap manusia mengatakan, "Qalu bala syahidna." Ya, kami bersaksi, Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun dalam perkembangannya, kadang dia menyekutukan Allah. Berarti syirik itu merusak fitrahnya sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa syirik itu perbuatannya akan menghancurkan pahala seseorang. Diingatkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, jika kamu syirik, maka akan hancurlah amal ibadahmu dan sungguh kamu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa syirik itu perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya meninggal belum taubat dan meninggal dalam kesyirikannya. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya Mas sekalian, jadi itulah 4 hal yang bisa kita lakukan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Kalau kita singkat dengan 4I. Ya, yang pertama adalah kontemplasi. Yang kedua silaturahmi. Yang ketiga istimrori, dan yang keempat adalah pelestari. Itu kalau kita singkat ada 4 amalan yang bisa kita lakukan selepas kita dari bulan Ramadan dalam rangka untuk peningkatan kualitas diri dan peningkatan amal ibadah kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة
إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.